Jadi kamu kerja yang amanah. Oke. Kamu harus baik sama semua orang. Oke. Papa yakin kamu jadi pemimpin yang hebat. Nah, Mama ikhlas. Allah tuh baik gitu. Oke. Seolah-olah beliau ketemu sama penciptanya. Halo pemirsa, kembali lagi di podcast Radar Blitar TV. Wes, hari ini kita ada tepuk tangan dulu ya. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Seorang lurah. Lurah itu tuh kades loh saya. Ngomong dirarin Pak Kades. Lurah ini, lurah beneran ini, lurah beneran. Seorang lurah Kota Blitar. Yang mana itu beliaunya masih muda banget nih, kelihatannya masih muda, energik. Ternyata fans berat Vin Diesel. Terus habis itu seorang baladewa dan juga penghobi mobil BMW. Siapa dia? Langsung kita spill aja. Sesok spill dong. Oke. Beri aplaus yaitu Bapak Cesar Alfonso. Sehat Pak Lurah? Alhamdulillah sehat Mas Anggi. Alhamdulillah siap. Pak Lurah tadi kesini juga ini dianterin Vin Diesel naik bus Furious. Kebetulan semua warga masyarakat Kelampok nganter tadi. Wes, saking cintanya sama Pak Lurahnya. Ya siap. Oke. Ini manggilnya gimana, Pak Cesar Alfonso nggih? Apa aja. Oke. Boleh. Ya. Kalau sebelum jadi lurah saya dipanggil Mas Ces. Mas Ces. Cesar, Oke. Setelah jadi lurah? Jadi Pak, ada Pak. Oke. Pak Cesar. Pak Cesar. Oke. Siap. Siap Pak Lurah ya, Pak Lurah ya. Oh, benar Pak Lurah. Pak Lurah, ini kita itu kan nama aja deh. Nama aja. Gimana? Nggak usah manggil jabatan. Wah, jabatan hanya sementara. Iya, betul. Oke, siap. Siap. Bang Cesar. Ya, boleh. Bang Cesar, kita itu kemarin penasaran. Ada berita tentang jenengan menghadiahkan beduk untuk masjid karena suara beduk akhir-akhir ini sudah jarang terdengar. Nah, ini kita harus profilkan atau siapa sih Bapak Cesar Alfonso ya. Nah, ini tapi ternyata ada fakta-fakta menarik bahwa jenengan adalah penggemar Vin Diesel, penghobi BMW dan ternyata juga baladewa nih. Tentang perjalanan karirnya sebelum jadi lurah ini loh, bagaimana nggih dan menginspirasi anak muda kita. Oke, makasih Mas Anggi. Siap. Jadi, Mas Anggi itu 1000 pertanyaan tapi harus sekali jawab. Nah, itu bahaya ini bahaya. Lupa deh tadi Jadi yang pertama benar, saya tuh ngefans berat sama yang namanya Vin Diesel. Oke. Bukan karena beliaunya ini seorang aktor yang ternama, bukan. Tapi behind seorang Vin Diesel. Itu siapa? Oke. Jadi beliau ini seorang aktor, yang cukup membintangi film-film yang tenar semua kan. Cuman dia adalah seorang ayah yang baik. Family man. Family man. Oke. Seperti apa family man-nya? Jadi kalau bisa buka-buka itunya apa namanya biografinya Vin Diesel, dia tuh sama anak-anaknya juga begitu raket. Kalau saya lihat-lihat apa namanya profilnya gitu, sama keluarga itu begitu mengayomi lah, sangat mengayomi. Padahal dengan tubuh yang begitu ngeri kayak gitu kan ya. Tapi perannya ya, kebapaannya tuh luar biasa. Itu yang jadi inspirasi saya. Boleh wajah sangar, tapi untuk keluarga tuh kita harus begitu menyayangi sama keluarga. Gitu. Apakah itu juga menginspirasi jenengan? Nama Cesar Alfonso
istilahnya nih, lihat postur tubuhnya Pak Cesar nih, Bang Iya, Cesar. iya. Orang yang apa visionnya atletis. Iya. Memang karena karena beliau seorang Vin Diesel itu, saya jadi nge-gym. Saya jadi nge-gym, saya pengen benar-benar membentuk tubuh saya yang proporsional dulu, tapi sekarang udah agak gendut. Oke. Membentuk tubuh saya yang proporsional, tapi juga sayang sama keluarga. Oke. Nah, jadi kalau kita mencontoh yang baik itu kan hal yang baik. Seperti kita mencontoh Rasulullah, itu kan sangat-sangat diwajibkan kita mencontoh hal-hal yang baik gitu. Oke, dari istilahnya banyak lah yang dipetik jenengan tentang Vin Diesel. Nah ini korelasinya lagi tentang lurah ini. Ada nggak korelasinya dengan pemerintah kelurahan gitu. Pemerintah kelurahan Klampok ini ya. Siap. Iya. Oks banget. Jadi kita bertempat jenengan Mas Anggi tiba-tiba ada di Blitar. Itu kan bukan settingannya Mas Anggi. Oke. Iya kan? Oke. Semua itu kan pasti settingan dari Tuhan. Siap. Saya tiba-tiba jadi lurah. Alhamdulillah saya ngefans sama seorang Vin Diesel, misalkan. Berarti kan Vin Diesel atau seperti Vin Diesel itu kan punya aura yang baik untuk memimpin. Oke. Nah, alhamdulillah karena saya ngefans sama Vin Diesel dengan aura kepemimpinan seorang yang berkarisma, berkarakter, yaitu bisa saya jadikan untuk bagaimana memimpin masyarakat di Klampok. Oke. Jadi kita memimpin jangan terlihat lemah. Oh. Itu satu. Kita harus punya karisma, punya aura bahwa ketika si A memimpin, bahwa kami masyarakatnya merasa aman. Oke. Seperti itu. Oke. Masuk nggak? Masuk banget loh, tepuk tangan dong. Istimewa. Nah, akhirnya menjadi lurah Klampok. Lurah Klampok ya toh. Belum dibahas nih, saya suka Baladewa. Oh iya. Nah, jadi 17 juga. Oh iya. Oke, kalau gitu lagi menjadi Baladewa. Nah, apa? Karena ini lagunya legend atau gimana? Gini. Saya ngefans sama yang namanya Ahmad Dhani. Oh, pada sosok, bukan pada bandnya? Bukan. Oke. Saya ngefans sama Ahmad Dhani karena beliau itu the professor of music bagi saya. Oke. Semua lagu yang dia ciptakan bukan hanya untuk Dewa Band, siapapun yang nyanyi, itu ajib semua. Ajib semua. Menurut jenengan yang paling bagus dari ciptaannya Ahmad Dhani apa? Semuanya? Kuldesak bagus. Kuldesak, oke. Rata-rata bagus sih. Qasidah Cinta bagus. Oke. Jadi terus Perempuan Paling Cantik bagus. Iya kan? Oke. Bagus semua. Bagus semua. Oke, karena bukan karena fanatismenya itu akhirnya semua karya suka. Suka semua. Oke. Ini kalau perlu diketahui ya toh, Vin Diesel dan Ahmad Dhani kan sama-sama Indonesia botak. Kayaknya Bang Cesar ini menyuka orang-orang botak, atau orang botak itu punya karisma sendiri ya. Mungkin bisa jadi. Kebetulan aja ya. Kebetulan bisa jadi. Oke, menyuka Vin Diesel sudah disebut tadi, menyuka Ahmad Dhani. Ternyata Ahmad Dhaninya bukan dewanya ya. Ya karena Dewa itu sebuah band yang sampai sekarang belum rontok dan terkalahkan oleh band lain, ya saya Baladewa. Oke. Insya Allah kemanapun siap. Dewa manggung, ada waktu saya lihat konser. Lagi penyuka tentang BMW. Oh ya. Nah, ini bagaimana ini? BMW itu kendaraan yang bukan sejuta umat. Oh, eksklusif. Saya tidak menyebut eksklusif karena kalau sesuatu yang sangat pasaran itu tingkat kualitinya tuh pasti tidak sebaik yang tidak pasaran. Oke. Ya ini fakta aja gitu kan. Ini fakta aja. Iya. Dan teknologinya kan Jerman. Nah, ya sudah. Dengan seperti itu di dalam kehidupan saya dengan menabung, pertama kali kendaraan yang saya beli
adalah BMW. Pertama kali dengan keringat saya. Dan akhirnya sudah terwujud. Sampai sekarang. Oke. Dan tidak membeli yang lainnya. Tetap yang utama. Tetap BMW. Oke. Istimewa sih filosofinya. Ya, dari ketiga hobi itu tadi. Ya, kita kembali lagi. Kayak tadi kan Vin Diesel dulu ada korelasinya dengan kelompok enggak? Nah, ini dari ketiga ini, apakah ada korelasinya dengan kepemimpinan jenengan di kelurahan Klampok? Nah, ini baru nih ya, di generalnya. Pertanyaannya memang cukup menjebak pertanyaan. Awal-awal menyenangkan tapi cukup menjebak. Jadi gini, sekali lagi semua itu kan tidak ada yang disetting. Oke. Kita menyukai, kita mencintai itu, semua itu yang mengarahkan adalah Tuhan. Ketika kita lillahi ta'ala, kita mencintai sosok, menyukai sosok, kalau memang itu positif, insya Allah pasti ada jalannya menuju kebaikan lagi. Kebetulan kalau saya suka Vin Diesel, yang saya ambil adalah karismanya beliau. Oke, ya. Ketika saya ngefans sama Ahmad Dhani, yang saya ambil adalah kreativitasnya. Seninya. Kreativitas, oke. Jadi beliau itu kreatif gitu loh. Dalam bidangnya. Oke. Bukan berarti saya kreatif menyukai kreativitas Ahmad Dhani nanti di kelurahan nyanyi terus, enggak. Jadi bagaimana kreativitas itu bisa membuat sosok Ahmad Dhani dan bandnya itu terus bertahan. Ini yang harus kita ambil. Yes, kan seperti itu. Oke. Jadi kita hidup juga harus kreatif. Oke. Itu yang kenapa saya ngefans sama beliau. Oke. Selanjutnya kendaraan. Yes, BMW itu ya. Kendaraan itu mencerminkan kepribadian, menurut saya. Kendaraan yang saya saya minati, yang saya minati, itulah kendaraan yang kokoh, kuat, dan teknologinya itu 10 tahun lebih awal daripada kendaraan-kendaraan yang di pasaran. Ya itu yang saya ambil. Jadi kepribadian dari kendaraan itu yang mudah-mudahan menempel pada diri saya. Visioner. Oke. Dan itu akhirnya dengan tuangkan pada inovasi-inovasi atau program-program kelurahan gitu. Ya. Terbukti. Mungkin disebut dong capaian-capaian. Iya dah. Selama 2024 mungkin atau selama jenengan menjabat yang paling jadi iya. Kalau kita bicara prestasi itu bukan prestasi personal. Siap. Jadi itu berkat warga masyarakat kita sendiri yang memang mau untuk bergerak maju. Yes. Kan gitu. Ya alhamdulillah yang terbaru ini ketika wabah DBD mulai merebak, kasus DBD di Klampok itu 0. Istimewa. Terima kasih buat warga Klampok. Jadi ada inovasi kami yang namanya Kampung Lipat Batik. Kampung lingkungan RW 4 bebas jentik. Dan itu juara di Kota Blitar. Itu program satu-satunya di Klampok. Jadi bebas jentik itu adalah program di di setiap kelurahan ada. Cuman dengan kerjasama, kegotong royongan, inovasi yang masyarakat miliki itu kan dinilai. Dan outputnya juga dinilai, yaitu warga masyarakatnya di lingkungan itu kena wabah DBD enggak. Akhirnya kita juara 1. Seperti itu. Karena memang harus semua elemen ikut menyengkuyung, gitu. Iya. Anda dicintai oleh masyarakat Anda. Mudah-mudahan. Karena indikasinya Anda dicintai bagaimana? Loh, bodoh manut saya tidak bisa menilai bahwa saya dicintai masyarakat, nggak tahu. Saya tidak bisa. Maksudnya saya hanya berharap masyarakat bisa mendukung program-program pemerintah Kota Blitar melalui saya. Dan alhamdulillah sampai saat ini berjalan. Dan apapun yang masyarakat butuhkan, selama itu untuk kemaslahatannya warga Klampok, kami perjuangkan.
Oke. Nah, tapi apakah intinya jenengan itu disegani atau dicintai itu gara-gara mungkin karisma jenengan atau mungkin orangnya ini memang wah gualak banget ya ning masyarakat iki lek ra manut wis pindah kok ngene kelapok. Apa seperti itu? Ada punishment tertentu untuk warga masyarakat? Enggak ada. Saya orang bilang apa ya? Kalau orang yang bilang loh ya. Kalau A ya A. Apa berarti? Tegas ya? Tegas. Itu orang yang bilang. Kalau saya sendiri saya nggak bisa menilai diri saya. Jadi memang mungkin ada beberapa karakter orang yang memimpin wilayah mungkin yang mudah di-impeach. Saya orangnya nggak bisa di-impeach. Maksudnya saya tidak bisa ditekan tuh bahasa lainnya tuh apa? Punishment apa? Bukan. Pokoknya dengan hukuman atau apa gitu. Bukan maksudnya diancam-ancam gitu loh. Oke, Bang Cesar, sangat menginspirasi sekali ketika jenengan istilahnya apa ya? Mengayomi masyarakat kelurahan Klampok nih atau apa jenenge? Untuk memimpin kelurahan Ya, Klampok. ya. Oke. Dari terinspirasi dari 3 elemen. Ini masih 3 elemen ya toh. Dari apa kuwi jenenge emang Vin Diesel ya toh, BMW dan Ahmad Dhani. Tapi Ahmad Dhani enggak terinspirasi kontroversial kan toh? Kalau kita melihat itu jangan yang negatifnya. Jadi kita melihat apapun itu sisi positifnya. Oke. Ya toh. Kalau masalah kontroversi itu urusan pribadi dia. Siap. Tapi karya-karya dia untuk Indonesia kan luar biasa. Siap Bapak Baladewa. Oke, tapi sebelum menjadi Lurah Klampok, jadi Lurah Klampok udah berapa bulan atau berapa tahun? 2023. Wih, lumayan, udah 2 tahun lebih ya. Iya. Oke, Mas Cesar, tapi sebelum jadi Lurah Klampok, nah tentunya kan enggak ujuk-ujuk lahir tuh jadi lurah. Iya enggak. Takut nanti ibu saya. Ada perjalanan boleh dong disebut lahirnya di mana. Ini namanya ini istimewa loh, penuh filosofis ya. Cesar Alfonso, mau dong diceritakan ini. Iya. Yes. Terima kasih Mas Anggi. Jadi nama Cesar itu saya lahir itu di Malang, Nunut lahir di Malang karena pada saat itu di tahun itu di Blitar itu belum ada rumah sakit yang bisa melakukan tindakan operasi sesar. Jadi saya nunut lahir di Malang, itu kata orang tua saya loh ya. Jadi aktenya lahir ya Malang jadinya. Orang pikir saya warga Malang gitu. Jadi ayah saya orang Makassar, ibu saya orang Bandung, jadi Bugis Sunda. Sabar. Tampilannya strong tapi hatinya halus. Mama bikin melting iki lho gara-gara nih apa kuwi jenenge masyarakat Klampok isane mama melting. Aduh. Oke lanjut Bang Cesar. Jadi 45 tahun yang lalu saya berhasil dilahirkan di Malang, lalu dibawa kembali ke Blitar karena pada saat itu orang tua sudah bertempat tinggal di Blitar meskipun bukan orang Jawa ya. Nah, terus saya sekolah mulai TK di Blitar, di TK Pertiwi. Saya di sekolah SD-nya di SD Bendogrit. Terus SMP-nya di SMP 1. Lalu SMA-nya di SMA 1. Seperti itu. Pendidikan, artinya pendidikan kuliah atau pendidikan SMA itu yang mungkin membuat karakter jenengan seperti ini di dunia pendidikan mana? Saya mulai mendapatkan karakter saya itu ketika reformasi. Woi, cah bergerakan Ki? Ya. Wah, sepil dong. Jadi kebetulan pada saat itu sayang sekali sekali pada saat itu saya masih SMA. SMA tapi udah kelas 3. SMA kelas 3. Kan apa namanya? Reformasi itu kan 97 ya. Siap. Nah, di situ saya sudah mulai apa namanya? Aktivis lah. Tapi kalau SMA kan ya gitu-gitu aja. Cuman jiwa saya untuk ingin menyuarakan
iya, berbuat untuk jadi lebih baik itu pada saat reformasi itu. Oke. Bahkan saya sempat masuk ke pengurus partai. Masih SMA, padahal. Gila banget kan? Gila banget. Nah. Oke. Aduh, alhamdulillah. Terus sudah reformasi berjalan. Saya kuliah di ITS. Oh, ITS. Iya, ITS. Saya kuliah di ITS. Dan apa namanya? Sisi-sisi jiwa politiknya sudah mulai saya lepaskan. Teknik Karena teknik. Oke. Saya memikirkan apa namanya keahlian saya. Seperti itu. Oke. Lalu lulus dari ITS, saya mencoba peruntungan ke Jakarta. Masuk jurusan apa di ITS dulu? Deskonvis, Despro ITS. Wis, desainer coy. Iya. Istimewa. Itu makanya desainer kelurahan gitu. Oke. Habis itu kan tidak langsung melejit karir Anda. Belum. Masih kerja di Jakarta. Di Jakarta itu saya masih ikut di stasiun TV yang udah nggak ada. Dulu di TV 7. Oke. Yang angkanya 7 gitu ya, loh. Nah, sekarang dibeli Trans. Oke. Itu saya sebagai apa namanya anak stage istilahnya. Jadi yang noto-noto panggung buat live seperti itu. Makanya Itu lalu alhamdulillah ibu saya almarhum itu nelponin terus bahwasanya ini ada peluang kerja di Blitar. Apa? Jaga warnet katanya gitu. Luis. Padahal saya dari kerja di TV loh. Di TV loh. Aduh. Jaga warnet ya. Jaga warnet. Oke. Menarik. Maksudnya gimana, Mah? Jadi Pemkot itu bikin warnet. Karena untuk memfasilitasi masyarakatnya untuk belajar supaya tidak buta internet. Tahun 2000? 2023. Oke. Nah, saya akhirnya mau pulang itu tahun 2024. 2004. 2004. Sorry, maaf. Oke. 2004 saya pulang. Wes. Karena ya itu tadi perintah ibu adalah perintah Allah. Jadi harus pulang. Yes. Jadi karena ya alhamdulillah. Walaupun Padahal itu hanya bayarannya jauh loh. Nah, itu loh. Kalau kita hitungan ya kerja di Jakarta di stasiun TV terus pulang ke Blitar jaga warnet itu. Nah, Jakarta sama Blitar coy, standarnya kan beda. Bukan standar lagi, jauh. Udah nggak usah dibahas soal itu. Yang penting untungnya pada saat itu masih bujangan. Oh ya. Jadi kan masih ngikut orang tua. Yes. Masih Apa yang Anda pikirkan untuk dari penjaga warnet itu? Apakah nanti akan menjadi sesuatu yang besar? Nah, jadi yang saya lihat bukan warnetnya. Oke. Yang saya lihat itu adalah misinya pemerintah kota untuk mencerdaskan masyarakat dalam bidang teknologi informasi. Oke. Jadi orang make tuh cuman 1.500 loh per jam. Padahal pada saat itu 5.000. Biaya sewanya itu. Oke. Pada saat itu. Jadi dengan uang 1.500 kebanyakan mereka yang hadir ke dulu namanya Dinas Inkopar. Informasi, Komunikasi dan Pariwisata yang ada di dekatnya Hotel Santika. Sekarang Parbud. Di Parbud. Ya. Oke. Yang datang itu kebanyakan yang nggak paham komputer. Oke. Jadi alhamdulillah karena saya pernah di ITS ya saya belajarin. Bang Cesar, tadi wah ternyata mulia banget ya toh. Itu tujuannya Pemkot. Itu yang jenengan akhirnya mau berkhidmah atau mengabdi di Pemkot Blitar itu melalui warnet. Tapi ada kejadian-kejadian lucu enggak warnet waktu itu kan asing gitu. Ya. Internet itu apa sih untuk apa itu ada pengalaman enggak di warnetnya sendiri? Oh banyak. Oke. Jadi berkat dukungan dari orang tua yang nyuruh saya pulang. Dengan salary yang jauh dari Jakarta. Yes. Tapi bagi saya omongan orang tua itu kalau memang
orang tua yang baik loh ya. Itu pasti yang terbaik untuk anak. Oke. Jadi saya jalanin aja. Oke, Ma, saya pulang. Nah, ternyata saya harus melayani warga masyarakat itu untuk melek internet. Bukan kursusan loh ya. Yes. Jadi langsung praktek kan. Oke. Kebanyakan dari mereka ya itu minta tolong gimana caranya bikin email. Terus bagaimana nyalain komputer loh, minta tolong. Nyalain komputer sih didulek monitore. Jadi memang alhamdulillah ya dulu ada program seperti itu. Oke. Jadi memang pada saat itu untuk di depan ya di situ, di Parbud itu dulu, sekarang Parbud, dulu Inkopar namanya. Jadi ketika warnet per jamnya mulai dari 5.000 sampai 10.000 dengan harga 1.500, banyak yang mau datang dan rata-rata mereka memang banyak yang nggak paham akan internet gitu loh. Oke. Kalau waktu itu ini, menurut Anda, apakah wah ini benar-benar sebuah oase bagi warga masyarakat Kota Blitar? Ya. Dan memang digunakan untuk misalkan untuk belajar atau apa kayak gitu. Rata-rata. Enggak juga buat belajar. Kadang ada yang buat nonton gitu. Nonton apa nih? Nah, alhamdulillah saya kan paham IT ya. Jadi semua istilahnya dulu aktivitas KBU kotak-kotak CPU. Tiap-tiap CPU dari kotak-kotak itu saya monitor. Ketika buka yang ek itu langsung saya langsung saya close gitu aja. Karena yang pakai kanan segala usia. Bukannya kita tidak memperbolehkan, itu hak asasi mereka. Cuman takutnya tersimpan di sana. Jadi langsung saya tegur. Nah, kalau bisa janganlah. Kalau bisa jangan. Itu berapa tahun, Bang Cesar? Lumayan loh, saya ketika itu 2000 sampai 2006. 2004 sampai 2006. Iya, 2 tahun. 2006. Setelah jadi warganet itu, warga penjaga warnet itu, seperti apa? Ada lagi hal menarik setelah itu? Jadi ketika jadi pelayan masyarakat dalam bidang warnet itu, kita jadi tahu karakter-karakter orang. Alhamdulillah itu kan jadi ilmu. Iya, jadi ilmu buat saya juga. Siap. Jadi ketika kita melayani yang muda harus seperti ini, anak-anak harus seperti ini. Bahkan ada juga orang tuanya yang ingin bicara sama anaknya yang ada di Hong Kong, minta diajarin. Dulu kan zaman-zamannya itu tuh Yahoo Cam tuh loh, Yahoo Messenger. Wah, udah terkenal lah saya. Itu minta tolong Mas yang itu gitu. Wah, dewa ini. Jadi melayani warga seperti itu jadi pengalaman buat saya, pelajaran buat saya, ilmu buat saya juga. Jadi ya untuk pekerjaan-pekerjaan selanjutnya ternyata itu kepake semua. Tentang melayani masyarakat. Siap. Tepuk tangan dong. Ada ilmu di setiap kejadian atau ada hikmahnya? Iya, ada hikmahnya. Setelah 2 tahun melayani masyarakat melalui internet. Nah, kok udah bahasannya itu. Ada lagi yang setelah itu jadi apa? Jadi apa? Setelah itu karena pemerintah kota menganggap bahwa internet itu sudah mulai menjamur. Sudah clear. Ternyata sudah banyak yang paham. Terus BlackBerry masuk. Istilahnya smartphone pertama ya. BlackBerry masuk, jadi sudah tidak buta lagi terhadap teknologi internet. Program warnet itu dihilangkan. Siap. Saya ditariklah ke Radio Mahardika. Radionya Kota Blitar, coy. Siap. Karena Anda punya potensi melayani masyarakat kayak gitu. Mungkin ada tingkat kepuasan. Sekarang kan ada indeks kepuasan masyarakat pengguna internet gitu. Seperti itu atau seperti apa? Karena kurang orang kayaknya. Kurang orang. Jadi ya kalau dilihat-lihat loh, suruh jadi penyiar, padahal nggak ada basic penyiar. Suruh jadi wartawan, nggak ada basic jurnalis. Seperti itu. Ya,
otodidak. Oke. Harus bisa. Jadi kalau orang bilang ya multi talent, harus bisa seperti itu. Siap. Tahun berapa nih Gun? Jadi Mulai tahun 2007. Saya masuk ke 2006. 2006 masih di dalam. Masih belajar-belajar. 2007 saya dilepas jadi wartawan. Oke. Juga sebagai penyiar. Seperti itu. Dan di saat itulah mungkin yang merubah atau membuat Bang Cesar ini berkarakter yang sekarang nih. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti apa? Jadi jurnalis gitu. Jadi yang punya punya profesi jurnalis berbanggalah. Ya. Ilmunya itu ajib banyak. Oke. Beneran. Jadi mulai kita menyusun kata-kata, mulai kita berhadapan dengan sesama manusia, itu tuh ilmu yang dengan sendirinya kita raih. Walaupun bukan bidangnya. Bukan bidangnya. Gila banget kan? Jadi, dan pada waktu itu saya ditempatkan di bagian hukum dan kriminal. Wow. Wartawan hukum dan kriminal. Oh, berdarah-darah itu. Berdarah-darah, Oke. benar. Bukan sayanya, Yes. tapi apa yang saya liput itu Iya. mulai dari kecelakaan sampai terurai-urai. Saya lihat sendiri. Siap. Sayangnya bukan jurnalis foto seperti teman-teman radar ya. Saya kan jurnalis yang menyiarkan kejadian, voice. Terus pembunuhan, satu keluarga dibunuh sampai, gambarannya udah. Jadi satu keluarga dibunuh, darah itu satu ruangan penuh, 2 anak balitanya tuh selamat di bawah ranjang, nggak kebunuh. Itu, kalau bukan wartawan nggak bisa masuk crime scene loh. Kita nggak bisa mendekat loh. Karena kita wartawan, saya lihat dengan mata kepala saya. Itu mental saya terbentuk di situ. Oke. Itu selama berapa tahun jadi wartawan, jadi jurnalis itu? Sampai 2015. 2007, 2008 itu sampai 2015. Wah. Tapi tentunya kan bidang-bidangnya berganti-ganti nggih. Tidak istilahnya posnya berganti-ganti. Saya berganti itu di tahun 2014. Oke. 2014 dimasukkan ke dalam bidang pemerintahan. Oke. Itu. Jadi dapat ilmu juga menghadapi orang pemerintahan seperti apa. Tapi lebih banyak tadi, lebih lamanya dengan kriminalitas ya, alhamdulillah lah. Dengan begitu jadi kenal banyak orang. Dari sisi narasumber kita kenal banyak teman-teman dari penegak hukum. Dari sisi objeknya kita mengenal banyak masyarakat. Apa hikmahnya Bang Cesar dari kriminal itu tadi atau dari menjadi jurnalis kriminal? Jadi kan waktu itu sudah PNS belum? Ya, sudah. Wow, sudah PNS tapi jadi jurnalis. Bisa no berarti ya? Cah. Wartawan jadi jurnalis. Bisa. Oke, kita usahakanlah ya. Bang, tapi ini apa hikmahnya dengan ketika terjun di dunia kriminal bertahun-tahun? Apakah ternyata dunia kriminal itu seperti ini, kita harus bagaimana gitu, apa hikmahnya, kata-katanya gitu ya? Gitu ya? Iya no. Jadi manusia itu kalau sudah kepepet itu kan kalap. Nah ini yang harus kita redakan. Bagaimana kita seorang pemimpin? Nah itu yang saya ambil hikmahnya. Ketika saya memimpin, jangan sampai masyarakat saya itu tertekan. Karena kalau orang sudah tertekan, semut ditekan aja gigit. Bagaimana kita harus mencari solusi supaya semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Yang namanya dinamika di masyarakat itu kan pasti ada pro kontra. Nah inilah yang harus kita tengahi. Sampean sama tetangganya bertengkar. Ya ini harus kita tengahi. Kalau terus kita biarkan, kan bahaya, bisa bacok-bacokan. Nah ini yang harus kita tengahi. Karena apa yang saya lihat kejadian-kejadian ngeri itu jangan sampailah itu ada di masyarakat saya. Istimewa.
Artinya jangan sampai malah dibumbu-bumbui malah dendam gede. Betul. Siap. Ada manfaatnya juga ya ketika jenengan di kriminal itu terus dibawa ke pemerintahan sekarang nggih. Ada. Jadi gini sebenarnya kuncinya tuh gini Mas. Kita jalani dengan ikhlas tanpa kita sadari itu pasti bermanfaat buat diri kita. Oke. Siap. Bayangkan ya. Yes. Saya tuh tahu anak kuliah jurusan bahasa dia terus ngurusin podcast megang kamera gitu loh. Ya jalanin aja. Itu pasti bermanfaat gitu loh. Udah nggak usah ngeklaim. Ini kameramen kita. Iya. Bicarakan kameramen kita. Ya Allah. Siap. Ya namanya ilmu ya. Betul. Jadi ilmu itu nggak harus di Sesuai dengan di sekolah, di perguruan tinggi, tapi yang kita lalui, kita jalanin itu bisa jadi. Dan itu insya Allah lah pasti ada manfaat. Ada manfaat. Oke, setelah menjadi jurnalis kriminal, PNS jadi jurnalis kriminal. Tapi itu jawabanmu ya. Ini PNS kan ini kantor. PNS jurnalis kriminal. Nah, habis itu jenengan tetap selama berapa 2000 terakhir Sampai 2016. Oke, siap. Akhirnya jenengan masuk pemerintahan. Masuk di kantoran. Di perkantoran. Itu sudah pemerintahan. Iya, Status saya sebagai sebagai abdi masyarakat sudah. Siap. Cuman sekarang dari 2016 di office-nya. Oke, di mana waktu karir pertama? Saya jadi bendahara di Dinas Kominfo. Oke. Jadi bendahara di Dinas Kominfo. Oke, karir Anda dadat kayak gitu. Apakah amin. juga itu tadi kembali lagi perintah orang tua? Apakah itu merupakan perintah dari orang tua? Akhirnya Anda menyadari loh, karir saya kok melejit seperti ini. Apakah itu ada flashbacknya dari perintah orang tua? Pasti Mas. Jadi itu tadi apa yang diperintahkan orang tua tuh sama dengan perintah Tuhan. Oke. Apalagi orang tua kita orang tua yang soleh dan soleha. Oke. Udah, ikutin aja. Selesai. Oke. Istilahnya Anda sepatu itu Anda dengan orang tua? Enggak juga. Saya tuh termasuk yang nakal. Dari 3 bersaudara saya termasuk yang paling nakal. Oke. Oke. Tapi minimal punya kenangan-kenangan dengan orang tua. Iya, pastilah banyak. Apa kira-kira wejangan yang paling mendalam dari orang tua? Orang tua masih sugeng, masih hidup? Sudah nggak ada dua-duanya. Oke. Tahun? Ibu saya 2018, lalu disusul 7 bulan kemudian 2019 ayah saya. Oke, mungkin tahun paling Anda ini ya, tahun terpuruk lah, Iya. tahun kegelapan. Iya, betul. Seperti apa nih kenangan-kenangan Anda dengan orang tua waktu itu? Ya, kalau kenangan indah karena di keluarga saya itu terbiasa humble ya. Jadi sama ayah kayak sama temen. Oke. Sama ibu udah kayak sama temen. Oke. Jadi tiap hari itu indah bagi saya. Oke. Tapi yang tidak terlupakan tuh memang ketika beliau-beliau itu meninggalkan kita. Hilang. Itu momen yang yang paling menyakitkan, tapi sangat saya pahami bahwa itu yang terbaik dari Allah. Oke. Takdir. Jadi sebelum COVID meledak, 2020. kedua orang tua saya sudah nggak ada. Jadi hikmah yang saya ambil, apabila nggak adanya pas COVID, yang mau takjiah siapa? Alhamdulillah ketika saat itu yang takjiah ribuan. Dari bupati, wali kota datang semua. Siap. Adakah pesan khusus dari orang tua kepada jenengan yang sampai saat ini masih dikenang atau masih menjadi jimat lah? Seperti apa? Ada. Jadi ketika ibunda udah sakaratul maut, itu kan sempat koma 2 hari dan terbangun sebelum meninggal. Sehari sebelum meninggal tuh terbangun. Bahkan kami anak-anaknya merasa
orang tua saya, ibunda saya tuh bakal sembuh. Oke, ada harapan gitu. Ada harapan. Jadi sadar, diajak ngobrol bisa, dan kata-kata yang terakhir diucapkan sebelum koma lagi dan nggak ada, itu bilangnya, Mama ikhlas, Allah baik. Oke. Itu yang sangat mendalam bagi jenengan nih. Oke. Sorry. Oh, siap. Tisu dulu. Jadi, Nak, Mama ikhlas. Allah tuh baik gitu. Oke. Seolah-olah beliau ketemu sama penciptanya. Anda menerjemahkannya seperti itu. Oke, Bang Cesar. Setelah koma beberapa hari nih, habis itu beliaunya sadar, seakan-akan ada harapan hidup, gitu. Ada kata-kata tadi, Mama ikhlas, Allah baik. Itu penomponi para keluarga itu seperti apa? Jadi, insya Allah, jika pergi husnul khotimah, yang pertama. Amin. Yang kedua, apa yang dijanjikan Allah kepada kita itu pasti diberikan. Itu juga Itu jadi pegangan saya. Oke. Jadi apa yang diperintahkan sama Allah dan juga Rasulnya, ya itu yang terbaik buat kita gitu loh. Artinya itu juga berlaku bagi jenengan dan keluarga seperti itu. Ya. Oke. Itu itu pesan terakhir nih dari Mama. Kalau Bapak atau ayah atau Bapak. Nah, kalau ayahanda ini meninggalnya mendadak. Oke. Jadi ayahanda ini karakternya itu kuat, nggak pernah dirasa sakit. Ternyata tuh ada kanker. Jadi kalau pesannya dari ayah sebelum meninggal, Nah, Papa yakin kamu tuh jadi pemimpin yang hebat. Tanpa sebab, tanpa apapun, tiba-tiba seperti itu. Itu Hamin berapa meninggal mungkin? Oh, sebulan atau 2 bulan sebelum meninggal. Oke. Jadi kamu kerja yang amanah. Oke. Kamu harus baik sama semua orang. Oke. Papa yakin kamu jadi pemimpin yang hebat. Oke. Itu yang tertanam di pikiran saya sampai sekarang. Terus beberapa bulan kemudian muntah darah. Saya sempat peluk menuju rumah sakit. Setengah jam nggak ada. Sedekat itu Anda dengan orang tua hingga nyun sewu, ya walaupun nakal tapi tidak bisa membantah nih. Sedekat itukah Anda dengan orang tua? Pendidikannya apakah tidak keras waktu itu? Tahun 2000 atau tahun 90-an kan orang tua selalu keras biasanya. Kalau jenengan bagaimana? Pendidikan orang Karena tua. bukan keras ya sebenarnya, disiplin. Oke. Jadi ayah saya tuh namanya orang Makassar ya. Yes. Karakternya orang Makassar kan seperti itu. Bicaranya tinggi, disiplin, cuman nggak jahat ya. Memang harus seperti itu, kita dididik seperti itu. Oke. Dan itu menurun. Saya juga mendidik anak saya ya seperti itu. Oke. Supaya semuanya berhasil anak-anak saya. Oke. Semua demi kebaikan. Betul. Oke. Siap, tepuk tangan dong. Oke, siap Bang Cesar. Itu akhirnya menjadi atau pegangan jenengan nih menuju karir-karir selanjutnya. Itu 2019. 2019. Masa tergelapnya jenengan, tapi mendapatkan dua pegangan hidup yang sangat berharga di akhir hayat orang tua jenengan. Nah, apakah setelah itu Anda juga merasa bahwa karir Anda akhirnya naik gitu? Kalau saya merasa enggak ya, bukannya saya tidak bersyukur, maksudnya ya saya jalani saja. Jadi saya tidak bisa melihat sukses atau tidaknya
diri saya sendiri. Oke. Yang bisa melihat adalah panjenengan, Oke, orang lain. Siap. Tapi berkat doa orang tua, saya yakin, bukan lagi saya merasa, tapi saya yakin bahwasanya kehidupan kita pasti akan lebih baik. Oke. Dan itu terbukti. Yang saya buktikan adalah di keluarga saya. Bukan sayanya loh ya. Anak-anak saya, alhamdulillah, sekarang kuliah juga tidak usah tes. Kuliah kalau misalnya umum itu bayarnya bisa ratusan juta, tapi anak saya nggak perlu bayar. Seperti itu. Itu berkat saya mereplikasi apa yang diajarkan orang tua ke saya. Seperti itu. Tadi Anda bilang bahwa keluarga Anda atau keluarga Anda yang sekarang ini merupakan replikasi dari orang tua gitu. Anda bagaimana mendidik? Tuntunan orang tua. Mendidiknya itu Anda copy paste lah ininya. Bagaimana sih kehidupan keluarga Anda sekarang seperti ini? Bagaimana kisah asmaranya dulu bagaimana ya tahu? Gitu. Bertemu dengan Ibu Cesar gitu. Oh iya. Kisah asmaranya ini menarik. Tahun berapa ini? Saya Dengan bertemu kalau menikah tahun 2005. Oke. Jadi kehidupan saya seperti yang tak omongin tadi, kayak sinetron. Ya, Jadi sinetronnya. Allah itu mempertemukan saya itu dari dunia maya, karena saya jaga warnetnya Pemkot itu tadi, ya kan? Pelayan masyarakat di dunia internet tadi. Jadi dulu itu ada yang namanya aplikasi chatting namanya MIRC, itu legend banget. Legend banget, kita nggak bisa ngirim foto, cuma bisa ngirim file-file. Intinya kita nggak bisa lihat langsung lah lawan main kita, lawan chattingan kita. Asli itu cewek. Nah makanya itu kan sinetron banget gitu loh. Ini kok ngobrolnya enak. Ya, chattingannya nanti enak. jangan-jangan cowok lagi. Bahaya. Ya dari situlah berbagi nomor telepon. Yes. Janjian, ternyata dianya posisinya masih di luar kota. Cah Blitar juga. Anak Blitar juga. Oke. ASL PLS. Asal bis. Ya Allah kayak masih ingat. Iya. Siap. Dari situ jenengan tidak tahu apa-apa. Saat menjadi itu tadi pelayan masyarakat di internet. Iya. Belum tahu apa-apa. Habis itu menikah begitu saja. Ya nggak langsung nikah dong, ada prosesnya, ketemuan. Nah, terus apa namanya? Namanya saya itu kan nggak kantenan, orangnya tuh nggak kantenan. Wes langsung tak datengin ke rumahnya gitu aja. Sedangkan si calon istri saya ini dia tuh nggak ada niatan mau pacaran sama saya. Oke. Apalagi orang tuanya PNS juga, nggak seneng sama namanya PNS. Wes gak kira kamu tak jadiin pacar, gak kira kualat deh. Tapi jenengan menyamar jadi jurnalis kok, Apa? Jenengan waktu ngelamar enggak menunjukkan kan masih di kantor, saya masih jaga warnetnya Pemkot. Oke. Masih berseragam gini. Masih berseragam gini tapi belum punya ini. Yes. Dating pertama bagaimana? Apa? Dating pertama, pacar pertama. Jadi Kan tadi diramu nih bahwa enggak suka orang tuaku sama PNS. alhamdulillah namanya Allah itu kalau ngasih jalan ya. Yes. Kalau ngasih jalan tuh ya ada aja. Calon kakak ipar saya itu keguguran. Keguguran. Disitulah saya ambil kesempatan. Anaknya dia masih di luar kota. Si cewek calon ini. Bu Cesar ini. Oke, siap. Datanglah saya ke keluarganya, membesarkan hati, Memberi perhatian. apa namanya, kakaknya dia. Wah, telepon. Oh, baik loh, ini yang namanya si Cesar ini baik. Ilmu cari muka iki, Cah. Tapi saya tulus loh. Oke. Saya tulus loh. Siap. Saya tulus. Cuman ya memang Yakin itulah. ada motivasi yang Setiap kesempatan baik itu jangan dilepas. Siap. Rezeki dari Allah tuh nggak boleh ditolak. Seperti itu. Nah, terus sudah akhirnya kita menjalin hubungan, ya toh. Nah, tapi ada satu kendala, dia diterima kerja di Jakarta. Wah, ini drama lagi. Wah, drama kayak sinetron beneran. Yes.
di Jakarta, dari ribuan orang hanya 2 orang yang diterima. Kesempatan Memang istri saya cerdas. Nurun ke anak saya. Jadi anak saya cerdasnya bukan karena saya tapi karena istri saya. Terus udah diterima di Jakarta, saya cuman mikir ini kalau di Jakarta saya udah pernah ngalamin kan kehidupannya seperti apa. Apalagi laki-laki sing hidung belang, aduh wes ngawur tok wes. Pikiran saya udah buruk aja. Suatu ketika saya salat tahajud, saya tuh cuman berdoa gini, ya Allah, kalau memang dia ini adalah jodoh pilihanmu, pulangin. Wes itu aja. Gila banget. Pulang loh pacar saya ini, tapi dalam kondisi sakit, ya Allah. Jadi sakitnya tuh kayak sakit diguna-guna. Jadi sakit, wah, badan kurus, nggak mau makan, ngomong lantur, dipulangin. Diagnosa dokter seperti apa? Kalau diagnosa dokter kena tipes. Diagnosa dokter loh ya. Tapi kayak orang, tidak wajar lah ya. Nah, calon bapak mertua nuduh saya guna-guna. Wah, kamu guna-guna ya, Sar? Waduh, Pak, ya Allah, Pak, jauh dari gituan saya gitu. Tanya saya bilang, Pak, saya doa sama Allah, pulangin, tapi bukan kayak gini loh. Caranya. Pulangnya kok sakit, aduh. Ya Allah, ya alhamdulillah. Jadi setelah itu semakin raket. Akhirnya kan ya tahu kan, maksud saya bayaran saya seberapa, orang tuanya kan ya tahu. Ibarat kata bagai bumi dan langit antara calon istri saya. Kalau orang tuanya istri saya tuh pengennya ya tetap karirnya si istri dijalanin, kalau mau nikah ya sambil berjalan gitu aja. Tapi saya punya prinsip, nggak bisa. Saya laki-laki, Pak, saya bilang gitu. Kalaupun sekarang bayaran saya kecil, saya bertanggung jawab akan membahagiakan keluarga saya. Gitu. Membahagiakan. Kok ya terpengaruh loh nyonya aku Ki. Ya wes, berhenti kerja dia. Dengan gaji yang sedemikian besarnya. Pada saat itu loh ya. Jauh banget, jauh, udah bisa 20 kali lipat lah. Sedahsyat itu kehebatan atau kekuatan sepertiga malam. Gila. Iya, betul. Seperti itu. Iya. Bang Cesar. Betul. Selain itu mungkin punya pengalaman lagi tentang sepertiga malam. Nanti tausiah nanti saya. Nanti ngomongin itu tausiah. Lanjut keluarga kalau itu, ya. Jadi siap. Saya menikah di 2005. Terus anak saya lahir di 2006. Alhamdulillah. Salary saya di Pemkot itu makin naik dan gongnya tuh ketika Presiden kita Gus Dur kan berapa ratus% tuh gaji PNS dinaikin. Ya disitulah ada kesejahteraan kita bisa nabung meskipun sedikit karena kan masih PMR. Pondok Mertua Indah, PMI, masih PMI. Kan masih PMI, Pondok Mertua Indah. Jadi makan tidur masih melu mertua. Jadi kita nabung-nabung seperti itu. Ya alhamdulillah. Anak-anak saya anak saya lahir 2005. Lalu mulai dari TK tuh udah berprestasi. Akhirnya tidak berbiaya. Betul sekali. Bayangkan dari TK tuh udah mewakili Kota Blitar loh ke tingkat provinsi untuk lomba. Wong tuane bayarannya menipis itu. Siap. Iya. Ya itu saya rasakan ketika memang ketika kita yakin akan kebaikan, pasti yang kita dapatkan juga kebaikan. Siap. Pendidikan orang tua kepada anak. Anda mereplikasi dari orang tua. Tuntunan orang tua. Tapi kan ini perbedaan zaman. Nah, bagaimana nih perkembangan zaman? Nah, jadi kan apakah juga harus sama seperti orang tua seperti itu? Waktu tahun 90-an itu. Nah, ini. Jadi gini. Yang saya replika adalah prinsip. Prinsip mendidik itu yang saya replika. Jadi kalau sesuatu yang namanya hak dan batil itu sudah tegas.
tidak bisa ditoleransi lagi. Lain-lainnya silahkan dalam pengawasan. Improvisasi. Oke. Jadi ketika kamu waktunya belajar, ya belajar loh. Ketika kamu waktunya bermain, ya bermain loh. Seperti itu. Ketika kamu bergaul dengan siapapun, misalkan kayak sekarang nih, dia kuliah, dia bergaul, otomatis kan pergaulannya semakin luas. Ya silakan kamu berteman dengan siapapun, tapi harus melihat yang kamu temani ini bakal memberikan dampak positif apa negatif buat kamu. Kalau dia memberikan dampak yang negatif, mengajak keburukan, ya berarti batasi pergaulan kamu. Bukan kamu tinggalkan, bukan kamu delkon, ya kan, bukan kamu blokir, cuman batasi. Karena kalau kamu semakin ikutin, kamu jadi seperti Abah ketika waktu kuliah. Nakal sekali. Aduh. Terbuka, terkuak. Siap. Oke, akhirnya manut. Alhamdulillah manut karena anak wedok. Anak wedok, jadi si Mbarep tuh perempuan. Siap. Seperti itu. Kalau nah tuh dengar tuh kalian, jadi harus jaga pergaulan ya. Jaga pergaulan. Semakin ganas. Apalagi semakin kesini tuh semakin bahaya banget. Kalau tidak punya prinsip-prinsip dalam kehidupan bahaya. Jadi ketika anak saya di sekolah taruna, di Taruna Angkasa, itu sudah banyak tawaran, ayo masuk Akmil, masuk AAU, masuk AAL. Guru-gurunya sama pengasuhnya udah bilang gitu. Tapi masuk di sana itu tidak boleh berhijab. Saya tidak ngarahno, saya juga tidak nyuruh, tidak melarang. Karena anak saya punya prinsip, lepas jilbab loh nggak usah. Seperti itu. Dianya sendiri yang menolak. Karena prinsipnya dia sendiri ya. Iya. Kalau lepas jilbab saya nggak mau. Itu ya udah, berarti tak turuti. Padahal cita-cita kok yo pengen punya keturunan tuh angkatan gitu. Kan boys ya tak anggota tapi Allah berkata lain gitu loh. Anaknya harus lepas jilbab, anaknya punya prinsip ya sudah, nggak usah dipaksa. Datanglah undangan-undangan dari perguruan tinggi. Alhamdulillah anak saya itu mujizat ya. Mulai dari kelas 1 semester 1 sampai lulus itu adalah juara umum di sekolahnya. Umum loh ya. Bukan di kelasnya. Paralel. Jadi dari kelas 1 2 3 dia nilainya paling tinggi. Dan itu mulai dari kelas 1 sampai lulus. Makanya banyak undangan dari berbagai universitas. Yang paling menggiurkan dari Fakultas Kedokteran di UNER. Nah, itu Fakultas Kedokteran Gigi itu yang paling menggiurkan. Ya udah, gimana nak? Ya kalau Allah udah ngasih ini, terima. Nah, saya bilang gitu. Masuknya nggak bayar. Yang namanya SPP itu kalau kita hitung bulanan nggak sampai 2 juta. Bayangin. Tidak ada uang-uang tambahan lagi untuk saya menaruh anak saya di UNER. Yang mahal apa? Ya hidup. Kos-kosan. Weh, iso peng telunir kan kosan. Masyaallah. Beli rumah sendiri, Pak. Aduh, amin. Oke, Bang Cesar. Ya. Saya melihatnya ada beberapa kejadian, yaitu apa yang Anda ekspektasikan ternyata ada yang istilahnya apa? Dipluntir lah sama Allah ya toh. Dibelokkan. Yang pertama jenengan akhirnya disuruh pulang oleh orang tua. Yang kedua, Anda mencita-citakan anak ingin menjadi angkatan, gitu. Tapi akhirnya jadi dokter. Nah, itu ada 2 kejadian seperti itu ya. Saya yang tadi saya lihat, apa hikmahnya? Hikmahnya mungkin dia bisa lebih dekat sama saya. Kalau ini kita bicara yang anak apa bicara yang saya? Kalau kan semua menimpa jenengan semua. Oh gitu ya. Hikmahnya adalah ekspektasi. Saya bisa hidup di kota kesayangan saya, yaitu kota Blitar. Coba dibayangkan ketika saya tidak pulang, mungkin saya banyak duitnya, tapi entah kehidupan saya tuh
pribadi saya jadi seperti apa kan kita tidak tahu. Jakarta men. Oke, waktu itu. Jakarta. Yes. Iya kan? Atau mungkin hilang bersama TV7. Nah, iya bisa jadi pengangguran. Pengangguran banyak acara. Siap. Bisa jadi seperti itu. Oke. Kalau tentang anak, akhirnya dekat dengan jenengan. Iya, bisa jadi seperti itu. Jadi hikmahnya pastilah. Makanya guru saya bilang, apapun yang kamu lalui itu tidak ada keberuntungan atau kesialan. Mungkin pada saat itu kamu merasa tidak beruntung, tapi di sisi lain yang ketidakberuntungan kamu adalah keberuntungan kamu di masa mendatang. Jadi harus dijalanin. Oke, dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Karena Allah itu baik. Oke, tepuk tangan dong. Siap, Bang Alfonso, di usia ke-45 nih, jenengan Aduh, kok buka. Nah, tadi 45 tahun yang lalu. Oh iya. Aduh, kan yo. Berarti gak diceluk Mas Neh aku. Wah, diceluk Om iki. Ya, dipanggil Om ya habis ini. Ya, tapi kelihatan 39,9 tahun gitu. Siap, Bang Alfonso. Di usia jenengan ini yang sudah menjadi lurah di Klampok ya toh, dengan segala prestasinya, apakah Anda sudah merasa puas? Kepuasan itu relatif. Saya tidak pernah bilang saya itu berprestasi. Oke. Direvisi ya. Oke. Saya bukannya saya ini berprestasi, tapi kepuasan itu relatif. Saat ini saya puas bersama masyarakat Klampok. Oke. Bukannya puas dengan posisi saya, udah cukup gitu, bukan. Oke. Tapi saya puas dengan apa yang diberikan Tuhan pada saya. Dan saya bersyukur. Kalau Allah mau ngasih lebih, ya itu monggo. Urusan Allah itu. Oke. Wallahu alam. Oke. Tapi bukan berarti saya terus pasrah. Mandek udah gini aja, enggak. Bukan seperti itu. Tapi apapun yang diberikan dan itu ternyata membawa kebaikan, alhamdulillah saya merasakan kenikmatan, kepuasan batin. Oke, Bang Cesar, tadi Anda bilang bahwa apa kamu jenengi, ada hal besar yang Anda terima. Apakah Anda juga ambisi? Maksudnya gimana untuk ini? Jabatan atau apa ini? Kan ya muda, hebat, berpotensi loh, Cak. Potensi kepala dinas. Gimana? Ya, amin. Semua yang panjenengan berkata kebaikan untuk saya tak amini. Siap. Tapi sekali lagi bukan ambisi kalau saya. Saya lebih mengatakannya sebagai obsesi. Oke. Jadi saya obsesi untuk membawa kebaikan kepada banyak orang. Itu obsesi saya. Oke. Jadi mengajak dan membawa kebaikan kepada semua orang itu amanah Rasulullah. Oke. Jadi bukannya saya berambisi. Kalau ambisi itu kan berarti untuk diri kita sendiri kan. Yes. Tapi kalau saya pribadi, bagaimana mengajak orang itu bisa semakin lebih baik. Gimana caranya ya? Saya istiqomah di pemerintah Kota Blitar. Oke. Istiqomah di masyarakat. Oke. Entah itu dampaknya nanti jabatannya Anda naik. Dampak loh. Jadi ketika obsesi baik kan. Amin. Ya, mudah-mudahan. Selama untuk menjadi lebih luas lagi ya, kan. Jadi selama pimpinan melihat itu memang pas untuk saya. Ya. Selama yang saya pimpin itu entah kantor, maksudnya kan ada yang dipimpin tuh kantor, ada yang dipimpin tuh masyarakat. Kalau pemerintahan ya. Yes. Ya. Selama yang kami pimpin itu bisa menerima dan berdampak baik untuk mereka semua, ya insya Allah mudah-mudahan doa panjenengan kabul. Amin. Siap, Bang Cesar, Bang Vin Alfonso Diesel. Terakhir ini tentang Kota Blitar. Nah, bagaimana pandangan jenengan tentang Kota Blitar ini? Ya. Kota Blitar itu, mohon maaf masyarakat Kota Blitar jangan tersinggung, tapi
yang saya lihat secara objektif ya, Kota Blitar itu seperti kota pensiunan. Dikenalnya. Jadi orang-orang bekerja keras di kota industri, orang-orang menghambur-hamburkan penghasilannya itu di kota metropolitan. Lalu ketika orang-orang itu merasa sudah cukup, pulangnya ke Blitar. Pensiunnya di Blitar. Nah, inilah yang jadi obsesi saya. Bagaimana setidaknya kelampok aja lah. Setidaknya tempat yang saya pimpin ini itu bisa lebih dinamis. Bukan lagi wilayah pensiunan. Jadi lebih dinamis, bisa lebih berkembang. Lebih masyarakatnya itu lebih punya passion lagi untuk berkarya, untuk berusaha, sing dagang yo dagang, yang berkreasi bikin kerajinan ya terus berkreasi. Seperti itu. Jadi jangan jam 9, jam 10 kukut seperti itu. Ini yang jadi obsesi saya karena kalau sudah dicap sebagai kota pensiunan, ya akhirnya receh-receh doang yang ada di sini. Kita berharap perputaran ekonomi itu meninggi di tempat saya yang saya cintai ini. Kenapa saya dari Jakarta jauh-jauh balik ke Blitar? Kalau cuman ujung-ujungnya menikmati masa pensiun doang. Seperti itu. Dan tentunya kan harus punya inovasi nih dari program-program pemerintah ini. Iya. Oke, siap. Ada satu lagi, teman, kata-kata. Kata-kata Pak Lurah. Oh gitu ya? Iya dong. Lagi ya. Satu lagi. Oke, Pak Lurah. Kata-katanya dong Pak Lurah. Quotes for today. Iya. Jadi ini yang selalu saya ingat. Jadi perintah guru saya adalah berbagilah hal-hal baik kepada orang lain. Jadi ada hal-hal baik yang bisa kita dengar, itu kita ingat. Kalau itu bermanfaat untuk kita catat. Kalau itu bermanfaat untuk orang lain, kita sebarkan. Insya Allah berkah hidup kita semakin baik, derajat kita semakin ditinggikan. Istimewa. Ajib. Siap. Terima kasih, Bang Cesar. Sama-sama. Bapak Lurah Kelampok yang kita cintai. Amin. Kelampok oks banget. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata dari kita. Ya, namanya jenenge host. Host julid. Aduh. Terima kasih Bang Cesar. Ya, dengan senang hati. Oke, siap. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ciao. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow